eh, teman Silakan. teman-teman yang sudah profesional, kita ambil dari sanggar-sanggar yang lain. Baik. Kita ada tim juga, nggih. Oke, sebenarnya itu saya bukan bertanya ya. Saya nanya simpel aja. Omsetnya sebulan berapa? Kalau omset dari jasa itu tidak bisa ditentukan karena itu musiman. Ya, Ya. baik. Berarti sebulan kadang nggak ada omset juga gitu kadang-kadang. Kadang kalau yang rutin untuk salon itu tidak bisa dipastikan juga. Tapi kalau untuk Oke, baik. sanggar Sekarang saya rias tanya, ada catatannya nggak? nggak ada. Jujur coach ini coach, jujur. Catatannya itu kalau pas ada kegiatan, misalkan bulan pentas seni, nah itu baru ada catatan. Sekarang saya kadang-kadang bingung. Kalau saya nanya omset tidak dipastikan, catatan tidak ditentukan, belum pasti. Untungnya, apalagi itu juga saya nggak tahu untungnya kayak gimana. Ya, Kalau untung, alhamdulillah karena kan sekarang oke, pengelolaannya dari eh, sewa-sewa kostum itu sudah cukup, sudah terlengkapi. Jadi sudah dipakai untuk 2-3 kali. Yang pertama memang kita keluarkan modal. oke. Modal itu bisa kita serap dari uang job, itu bisa kita serap dari situ. Kemudian untuk penyewaan yang kedua, ketiga itu kita sudah dapat ini apa profitnya. Baik. Dari tadi saya bertanya, tapi nggak pernah keluar nominal angka itu dari mana. Saya bingung loh. Ya, Nominalnya bisa kalau sudah apa yang kedua itu 50% dari modal, itu bukan nominal, bukan itu nominal persentase. kok. Namanya Ya, bisnis itu keluar berapa ya, omsetnya? Oh, sebulan 50 juta. Nah, jadi baru baru namanya keluar nominal, ya kan? Ini nggak pernah keluar ya. ya, Kalau namanya karena bisnis musiman, sekarang saya tanya, satu ya tahun berapa omsetnya? tidak tahu coach. Sekarang Cukup gini untuk deh. hidup gitu aja. Nah, ini dia nih. Baru saya mau bertanya. Sekarang saya tanya, biaya hidup ya dari Ya, bisnis yang sedang dijalankan itu mencukupi. iya. Alhamdulillah mencukupi dan ada tabungan. Nah, ada tabungan. Nah, tabungannya Ya, berapa? tabungannya cukup untuk berangkat haji, berangkat umroh. Oh, nggak pernah ada nominal, ya kan? Ini orang anak SD aja bisa tahu kalau begitu kan. Bisa Lalu coach, ngejawabnya. Masya Allah, ya ini pentingnya banget, ya pentingnya banget kita manajemen keuangan loh. Karena kita nggak tahu, padahal tuh keuntungannya bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh, tapi nggak tahu nominalnya diangkat berapa. Saya bilang ini uang, pakai uang apa pakai daun? lah Ya. kalau habis tinggal minta sama Allah kok coach. Oh, semuanya juga Dihabisin. begitu. Kadang suka dihabisin gitu. Oke, Ya, baik. Nah, malam ini kita akan menata sedikit dulu. Kalau banyak-banyak nanti bingung nanti ya. Ya, karena ini saya sudah pernah melakukan juga fundamental dan paling ya ini ya judulnya. Ketika pendampingan, yang ini yang paling berat bukan pendampingan personal. Kalau personal spiritual mungkin ya alhamdulillah masih teratasi. Tapi ketika sudah finansial, aduh ini kadang ini harus berdarah-darah untuk bisa sampai orang bisa begitu ya siap karena ini coach. Makanya ini mau belajar sama coach biar nah bisa ini saya tertata. Iya. ya baik ya Iya. sekarang saya tanya satu lagi deh, saya tanya satu lagi, Siap. siapa yang mau saya tanya? Oke, udah Priani, udah senyum-senyum aja. Oke, coba saya tanya ya, saya tanya uh, bisnisnya apa? Bisnisnya HMI, Oke, agensi sekarang saya sentik tanya kredit. lagi, berapa omsetnya? Kalau bulan kemarin 71 juta. Oke, berapa Untuk profitnya dari 71 juta? profitnya dari 71 juta itu cuma berapa ya? Hmm, gak ada 4 hitungannya. jutaan cuman coach. Berapa? Sekitar
4 jutaan cuman. Ada datanya enggak? Ada Ada. sebenarnya. Pertanyaan duitnya, ada duitnya ada enggak? Ada duitnya coach. Ada duitnya ya. Jadi ada perhitungannya semuanya ya. Ada. Ada perhitungannya ya. Iya, jadi persentasenya tuh sudah kecil karena memang kita jualannya kan sama apa namanya? Langsung eh, ya. Misalnya kayak gini kan saya agensi center, jualnya ke distributor, itu selisihnya cuma 2% kayak gitu. Oh, paling gede Nah, ini cuma paling gede berapa 3%. selisihnya? Paling gede itu selisihnya 16%. Itu 16%. kalau kita jual sama End user. bukan sama sama agen biasa. Kalau end Kalau user ke berapa? end user besar, cuman kita Berapa? masalahnya Berapa end ada yang user? sampai lebih dari 40%. Ada 40%. Baik. Karena kita kebanyakan jualnya Ya, ke oke. distributor juga jadi kecil kayak gitu. Padahal omset di angka 70 juta, tapi baru penyerapannya hanya di angka 4 juta. Ya. Iya, Ada orang yang bisnis, mohon maaf ya, bisnis travel umroh. Itu nggak ngapa-ngapain, dia cuma jadi wasilah doang, syiar. Ya kan, nggak pakai modal, dia bisa dapat satu orang itu 2 juta sampai 3 juta. Nggak pakai modal, cuman perantara doang. Ini produknya ada, ya kan, bahkan omset sampai puluhan juta, cuman dapatnya 4 gratis. juta satu bulan lagi. Nah, ini kadang emang berbeda ya. Ada orang, tapi akan harus kita ketahui juga. Sekarang saya tanya lagi, dari 4 juta itu, kalau misalnya Bunda ini hanya bisnis di bisnis HNI saja, apakah cukup 4 juta untuk membiayai kehidupan? Nggak Enggak cukup, cukup. bayangin. Nggak cukup ya. Perhatikan ya, nggak cukup loh 4 juta. Ini profit loh ya. Ini Iya. ini saya belum ngomongin tentang free cash. Ya, ini baru profit. Belum dikurangin bensinnya, paket datanya, belum dikurangin nanti biaya akomodasinya, packingnya, treatmentnya, traktir orang, belum nambahin ada trial demonstrasi, habis 4 juta itu. Saya sudah di luar kepala kalau ngomongin kayak begitu. Ya, karena saya pernah mengedukasi di SR12 ya. Ini kalau 4 juta itu nggak ada apa-apanya dan nggak cukup sama sekali. Bukan untung ya. Makanya ada Bu Guru emang ada gaji emang bulanan yang itu ada untuk mengcovery ya. Baik ya. Nah, sekarang saya akan berbicara tentang seharusnya kita uang pakai kita ini pakainya uang pakai apa? Uang dari mana nih? Ya. Ini kita uang dari mana? Apakah dari modal? Apakah dari untung? Ataukah dari cash? Ataukah dari free cash? Ya, sekarang saya kasih contoh nih ya. Request. Kalau misalnya kita ini dalam satu bulan, bisnisnya itu punya omset penghasilan itu anggaplah di angka 100 juta, anggap ya 100 juta. Ternyata 100 juta itu ya itu omset. Keuntungan dari 100 juta itu di angka 30%, berarti 30 juta. 30 juta itu namanya profit. Ya, ini namanya profit. Terus apa lagi? Setelah profit itu bukan uang kita loh. Mohon maaf kalau dalam bahasanya kalau ikut benar-benar ke keuangan itu bahasanya sadis banget. Ini uang haram bahasanya. Kalau misalnya kita masih dipakai, ini uang haram nih, belum uang halal ibaratnya. Pada uang kita ya, 30 juta ini ya, kita harus jadikan cash dulu. Nah, cash itu apa? Yang sudah dikurangin pengeluaran ya, sudah dikurangin biaya operasional. Ini cash. Anggaplah cashnya itu 10 juta, tinggal 20 juta. 20 juta ini belum bisa dipakai semua. Jangan bangga. Ya kan untung 20 juta jangan dipakai semuanya. Belum, ini masih uang haram juga. Terus diapain lagi? Nah, kita harus tahu 20 juta ini harus jadikan free cash-nya tuh berapa. Ya. Nanti
ada namanya dari profit 10 juta dari 20 juta ini nanti itu apa? Untuk modal, penambahan modal, pengembangan bisnis. Yang kalau bisnis jasa dipakai jangan untuk apa? Jangan dipakai pribadi. Ya kalau sanggar penambahan baju, desain. Ya kan kalau emang benar ya penambahan. Jadi jangan sampai monoton begitu saja. Apalagi baju sewaan yang sudah sobek jahit lagi itu nggak bisa. Harus ada namanya apa? Penambahan modal, saving modal. Nah, terus tinggal 10 juta lagi. Nah, 10 jutanya diapain? Apakah saya bisa menyicipin? Belum. Ini masih ada haram juga. Apa? 5 juta kita harus dipakai untuk biaya-biaya tak terduga operasional, tapi bukan untuk pribadi kita. Nah, pribadi kita dari 5 juta itu nggak bisa dipakai semuanya. Paling dipakainya hanya sekitar 2 sampai 3 juta. Itu namanya free cash. Yang ketika beli apapun bebas, nggak berpengaruh sama bisnis kita, nggak berpengaruh sama cash flow kita, nggak berpengaruh sama proses yang kita jalankan itu. Itu namanya free cash. Bayangkan ada berapa keturunan. Kalau saya hitung-hitung begini ya, ini biar tahu. Nih ya, saya ada rumus begini. 50, 20, 20, 10. Ini ada rumusnya. Apa itu 50, 20, 20, 10? Ya. Dari profit, ya. Dari cash. Saya ngomong nggak dari profit ya. Dari cash itu, anggaplah ini ada uang 1 juta. Ya. Ini saya di chat saja. Ada uang, ini cash 1 juta nih ya. Maka 50% berarti 500.000 itu buat apa? Invest modal atau penambahan ya, penambahan bisnis. Bisa juga barang atau juga jasa atau mungkin yang lainnya ya. Ini 500.000 ini. Ini 500-nya. 200.000-nya atau 20%-nya dipakai untuk apa? Ini untuk biaya operasional. Apa tuh biaya operasional? Bisa sewa rumah, ya atau mungkin juga sewa ruko, ya kan? Apalagi ya akomodasi, ya kan? Apalagi tergantung dari jenis bisnisnya. Ini 200.000, ya. Tinggal 20% lagi. Apa? 200.000-nya baru namanya pemakaian pribadi. Nih, pemakaian pribadi. Nih, 10%-nya apa? Ya, 10%-nya itu bisa sedekah, berbagi. Apalagi, ya pokoknya untuk kebaikan. Ini kalau kita mau tahu. Ya, 500, 200, 200. Jadi, profit 1 juta itu jangan diambil semuanya. Yang lucunya profitnya 1 juta, pengeluarannya 1,5 juta. Terus 500-nya uang modal Pak saya pakai dulu. Lu kok dipakai? Nanti suami kalau tanggal 1 saya tinggal minta modal lagi. Dasar setiap bulan minta sama suami. Ya, kenapa? Perasaan sudah jualan, sudah ada untung, kok kenapa tiap bulan masih minta modal? Sayuran naik, palesan aja. Padahal mah tiap hari aja ada paket, 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 ya kan. Tiap hari ada panggilan panggilan sayang itu. Paket datang. Yang nggak dibeli dibeli, ya kan. Yang pengen doang dibeli. Pokoknya keinginan dibeli semuanya. Pas sudah tanggal muda, ya kan, baru minta lagi ya buat modal lagi ya kurang, modal lagi ya kurang, modal lagi ya kurang. Untung suaminya milih menang, apa milih bahagia daripada menang. Ini apa? Ya sudahlah. Ya sudahlah. Ya sudahlah. Lama-lama jadi habit, jadi karakter. Akibatnya apa? Kelihatannya capek ngerjain bisnis tapi tidak ada duitnya, nggak ada tabungannya dan nggak ada hasilnya. Ini yang kadang yang paling berat itu. Ketika nggak ada uangnya, stres bagaimana kita menghitungnya. Pas ketika ada uangnya, stres juga bagaimana cara menghabiskannya. Kenapa? Nggak tahu harus dilarikan kemana uangnya itu.
Ya, ini sering terjadi. Jadi, terus uangnya diapain, Pak? Ini yang 500.000. Kalau misalnya, nih mohon maaf ya, yang SR12, maka yang 500.000 itu apa? Buat tambahan beli produk baru lagi. Jadi yang biasanya beli sabun cuma 10 satu bulan, habisnya tambahin 15 atau 20. Jadi ada namanya nambah lagi, nambahin market lagi, nambahin mitra lagi. Itu poinnya. Terus apa lagi? Kalau yang misalnya bisnis baju, jangan merasa, wah alhamdulillah untung segini. No. Ya, untungnya itu harus dipakai untuk apa? Satu, bisa untuk belajar. Yang kedua, untuk bagaimana punya kreasi desain-desain baru. Jadi harus ada namanya leher ke atas untuk menambah kapasitas ini. Makanya sebenarnya bunda-bunda ini harus ada namanya belajar untuk anggaran belajar. Banyak kan saya nggak bisa Pak anggaran belajar Pak. Saya anggaran belanja saya bisa ngitungnya Pak. Dasar ya kan. Pas kita anggaran belajar nggak bisa. Justru itu yang paling harus dilakukan adalah anggaran belajar diutamakan daripada anggaran belanja. Saya pernah dapat dari guru saya, bagaimana ceritanya 1 bulan itu harus ada penambahan ilmu yang baru yang harus dipraktekkan. Ya kan? Dan itu terserah yang mau gratisan, mau yang berbayar. Kalau emang berbayar, dianggarkan. Makanya ada rumus 2A. Saya dapat ilmunya. Apa itu 2A? Nih. Agendakan. Nih 2A ini. Terus apa lagi? Anggarkan. Nih, 2 nih. Agendakan dan anggarkan. Saya bulan depan mau belajar apa ya? Itu maksudnya, yang kerennya begitu. Jangan sampai saya bulan depan nak belanja apa ya belum dibeli ya. Ini mindset yang mohon maaf ya, yang jiwanya jiwa cuman hanya mikirin perut saja, leher ke bawah tuh begitu. Saya besok nak beli apa ya? Besok nak makan di restoran mana ya? Besok nak ke jalan kemana ya? Nah ini harusnya apa? Saya bulan depan mau belajar apa? Harganya berapa? Modalnya berapa, untuk HTM-nya berapa, investasinya berapa, ini harus diketahui. Kadang ini yang kadang nggak pernah dilakukan, ya. Makanya penting banget belajar ini itu adalah untuk apa? Investasi dari ke atas. Much learn, much earn, itu sudah pasti. Ini fundamentalnya. Saya ulangi lagi. Jadi, berarti kalau misalnya 1 bulan, ini saya masih bedah ini ya. Contoh nih, kalau misalnya 1 bulan ternyata pemakaian pribadi adalah 200.000. Berarti 200.000 ini kan ini bersih. Kalau dalam 1 tahun, anggaplah nggak usah, untungnya tuh 10 juta. Berarti ada berapa ini? 2 juta. Kalau misalnya kita mau beli sesuatu, mau ibadah umroh, atau mungkin mau beli handphone baru, atau mungkin beli apa baru, lihatnya dari 20% itu. Jangan lihatnya dari modal, nggak boleh. 20%-nya. Nah sekarang 20%-nya ini dalam 1 tahun saya bisa mengumpulkan 10 juta. Maka 10 juta itu yang boleh dipakai untuk beli sesuatu yang baru. Itu yang keren. Jangan yang 550%-nya. Ini kan uang saya juga coach. Iya tahu. Tapi ketika Anda sudah memakai uang 50% itu, akan kebiasaan, maka akan kegerus uang modal juga. Itu yang dipakai. Menunda kesempatan, menunda kesenangan. Ada teman saya keren banget, ya. Dia bisa mengaturnya. Apa? Ketika dia beli sesuatu barang, ya, misalnya handphone nih yang harga 20 juta, paling tidak Pak, dia sudah punya free cash 5 kali lipat dari harga itu. Jadi ada uang 100 juta, ya kan, yang dia bisa beli uang harga 20 juta. Itu free cash loh. Bayangin loh. Nggak nyentuh modal, nggak nyentuh invest modal, nggak nyentuh apapun, nggak nyentuh yang lainnya. Free cash. Kerennya di situ. Kalau kita, aduh, pokoknya saya paksain coach, ngutang-ngutang jadilah. Kredit 12 bulan juga jadilah. Nah, ini kebiasaan. Nah, ini harus dirubah. Pola-pola begitu. Misalnya mau ganti handphone baru, ya kan? Harganya berapa? 5 juta. Pertanyaannya, sudah ada uangnya belum? Ada coach, baru 3 juta. Sebenarnya ada sih 10 juta, tapi dari modal. Itu bukan ada uangnya. Itu masing ibaratnya maling dari uang modal sendiri.
Tapi dikatakan maling, "Ah, saya bukan maling, kamu maling, maling dari bisnismu sendiri." Ya, jangan sampai ini. Makanya Pak, tunda kesenangan. Ini sering terjadi. Kayak sekarang, saya tanya ya, saya tanya nih, di dalam 1 tahun ini, di tahun ini, coba bunda-bunda semuanya mau beli apa dengan harga berapa? Silakan. Mau beli barang apa dengan harga berapa? Di mana diambil anggaran belajar, Coach. Anggaran belajar itu ada di 20%. Anggaran pribadi. Anggaplah misalnya 50.000 atau berapa. Tapi itu kalau profitnya cuma 1 juta. Kalau profitnya 10 juta berarti ada 10. Kalau 2 juta berarti kurang lebih 500.000 sebulan. Kalau nggak dipakai berarti dipakainya nanti di bulan depannya berapa itu. Mau beli mobil anggarannya 150 juta. Nih. Berarti mobil ini dipakai jangan sampai cuman saya bisa mobil Pak anggaran 150 juta. Pas sudah mau beli cuma apa? Mohon maaf Pak, bisa buat DP doang. Berapa DP-nya? 10 juta. Itu namanya cari mati. Ini kan sudah beli mobil. Ingat, anggaran 150 juta itu yang sudah cash ada. Jangan dicicil. Ya, motor baru harga 255 juta. Nah, berarti dihitung dari sekarang. Mau belinya kapan? Ya, 25 juta. Mau belinya kapan? Dan uang itu didapat dari mana? Cek bulanannya, mingguannya, hariannya. Nih, kalau kita mau hitung-hitungan, saya kalau udah ngomongin data, saya siap pakai kalkulator. Ya, kalau ngomongin data. Sekarang tadi ada yang mau bilang apa? 25 juta nih. Ya, nih 25 juta dulu. Ingat, 25 juta. Kita cek dulu ya. 25 juta itu mau dapat uangnya dari mana? Berarti kalau 25 juta mau belinya kapan? Saya tanya tadi ya. Oke, Mbak Umi. Mbak Umi, 25 juta itu mau belinya kapan? Agustus kata salah. Agustus. Sekarang bulan apa? Februari. Oke, berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Berarti ada 6 bulan. Ya, 6 bulan. Berarti 25 juta. Nih ya, saya hitung langsung nih ya. Biar tahu. Dibagi 6 bulan. Dibagi 6 dulu. 4.116.000 per bulannya. Berarti kalau dibagi 30.000, 30 hari, berarti seharinya harus mendapatkan 138 atau 140.000. Berarti 1 hari dari sekarang itu sudah mengumpulkan 1 harinya 140.000. Itu bukan uang modal, tapi uang net profit atau free cash. Itu maksudnya. Ya, jadi nanti ketemu Agustus itu ketika beli motor itu nggak ada ngefek sama bisnisnya. Ini kadang nggak, kok kenapa kamu bisnisnya kok sepi? Iya, uang modalnya saya beliin motor 25 juta. Nah sekarang, makanya saya menges ini gimana? Lah, you apa bisnisnya makin cepet ketemu orang, tapi nggak ada produk yang dijual. Itu namanya gali lubang, tutup lubang. Berarti Mbak Umi 140.000 sehari dikumpulkan harus mulai dari sekarang. Coach, tapi kan saya hari ini nggak bisa ngumpulin uang itu. Oke, kalau nggak bisa double. 2 hari berapa? Berarti 250.000. Kalau nggak bisa 3 hari. Kalau nggak bisa apa? Seminggu. Berarti kalau 1 minggu, kalau 140 juta, ya nih ya, 140 juta, 140.000, 140.000 kali 7. Berarti apa? 980.000 harus mengumpulkan uang dalam waktu satu minggu. Itu baru masuk. Ya, jangan sampai enggak. Ya, makanya menunda kesenangan itu berat daripada kita ya memikirkan membeli keinginan ya. Menunda kesenangan itu berat. Kenapa? Orang bisnis China itu kalau mau tahu ya, dia kalau emang sama keuangan itu perhitungannya keren. Tapi kalau sama untuk sedekah dia nggak pakai hitung-hitungan. Tapi kalau sudah sama biaya hidupnya
itu perhitungan banget. Ketika dia makan orang Cina, dia harus makan yang berkualitas, nggak mau sembarangan. Orang Cina itu hidupnya nggak apa-apa, dia sederhana, tapi dia sudah punya rencana. Ini keren. Ini kadang nggak, sudah kita hidupnya sederhana, ya, biaya hidupnya sederhana, hidupnya nggak punya rencana. Ini coba hidupnya, ya, hidupnya sederhana, masa depannya nggak punya rencana. Ini repot, ya. Ini baru rupiah. Jadi saya mohon, ya, bunda-bunda semuanya, sekarang silakan mau bertanya boleh, biar tahu bagaimana manajemen keuangan yang ada, ya. Tapi didasari dengan emang mentalnya harus kuat dulu. Bisa nggak nabung? Karena alhamdulillah atas izin Allah, yang saya benahi kuliner yang ada nih, yang sekarang anggaplah nih ayam bakar Raja Wali yang emang sekarang yang masih ada ya. Itu dulu cuman hanya di omset 5-6 juta, dan atas izin Allah yang satu cabang itu sekarang diangka per hari itu 20 juta atas izin Allah. Ya, sebelumnya tuh nggak kepikiran, dan sebelumnya nggak ada rencana bisa buka cabang. Apa bahasanya? Kalau buka cabang modalnya besar, kalau buka cabang nanti bingung repot segala macamnya. Apa yang saya lakukan? Saya hanya ngelock mindsetnya saja, ngebuka brand blockingnya saja. Oke, sekarang yakin nggak sama ucapan kamu sendiri? Yakin? Oke, kapan mau buka cabang? Di bulan Juni. Waktu itu pas saya lagi briefing bulanan di bulan Januari. Oke, berarti kita bareng-bareng kumpulkan uang sampai bulan Juni. Berapa anggarannya untuk bikin outlet baru? Segini-segini. Ada apa? Alhamdulillah bulan Juni itu sudah buka cabang. Ya kan? Nggak lama ketagihan, buka cabang lagi, buka cabang lagi, buka cabang lagi. Ada apa? Sudah tahu flow keuangannya, mana cash, mana free cash. Bahkan dulu belum ada tabungan yang banyak, masih pakai amplop. Ini amplop sedekah, ini amplop buat untuk beli mobil, ini buat amplop ini amplop ini. Dulu sampai ada begitu. Dan sekarang alhamdulillah sudah punya beberapa rekening yang emang sudah tahu plottingnya kemana saja. Ya kan? Dan alhamdulillah itu Masya Allah ya, dari outlet itu sudah beberapa aset yang sudah dibeli untuk apa? Pengembangan bisnis. Jadi kalau mau besar itu nggak pelit sama pengembangan. Kalau mau besar bisnisnya nggak pelit sama investasi leher ke atas. Dia akan selalu mengeluarkan uang untuk apa? Untuk pola pemikirannya, karena ini akan berjalan. Ya. Jadi silakan. Pak, gimana Pak? Bapak ngomongin bisnis masalah keuangan. Nah, aku ini belum ada bisnis, sabar ya. Kalau yang belum ada bisnis, sabar. Paling tidak ilmu ini bisa dipakai nanti untuk apa? Manajemen rumah tangga. Itu loh. Ya kan? Dikasih suami berapa? Nih, Mi, sebulan 5 juta. Jangan diambil semuanya. Keep dulu 1 juta. Tabung dulu. 4 jutanya gimana? Cukup nggak cukup? Harus cukup. Nah, silakan. Apa yang diolah di situ. Enak banget coach kalau 5 juta. Ini saya cuma 2 juta untuk 1 bulan. Gimana ceritanya? Bisa diatur. Ya, yang nggak bisa diatur ada ketika kita mengatur keuangan tapi nggak ada duitnya. Ini yang stres. Saya juga bingung gimana cara ngajarinya kalau begitu ya. Ya, baik ya. Silakan yang mau bertanya. Saya mau buka pertanyaan yang benar-benar Bunda itu mau belajar, ya belajar keuangan yang memang mau dari diri sendiri dan memang biar melek, benar-benar melek. Silakan. Ya. Dan saya baru kali ini saya ngajarin tentang keuangan. Dan saya akan ajarkan adalah yang sudah pernah saya ajarkan dan alhamdulillah berhasil, bukan teori. Kalau yang tadi adalah teori, apa itu free cash, tapi akan saya ajarkan bagaimana yang sudah berhasil. Dan ini jarang saya share. Biasanya kalau orang-orang keuangan yang ngajarin itu apa? Hanya dengan secara teori saja. Tapi malam hari ini saya akan buka-bukaan tentang mengajarkan yang emang bisa berhasil dari setelah memanage keuangannya. Silakan yang mau bertanya. Coach, izin bertanya. Silakan Mbak Umi. Kalau uang modal itu juga uang belanja itu bagaimana ya Coach? Coba diketawain suami. Uang modal itu juga uang belanja itu Coach. Kalau tentang free cash itu baru tahu sekarang ini. Itu namanya bisnis satu kantong, satu lobang. Di mana ada kantong, disitulah untuk naruh duit. Di
Disitulah untuk Iya, mengeluarkan betul. duit. Pokoknya dompetku adalah is forever. Makanya tipikal emak-emak itu kalau di mana-mana bawa dompet kesayangan. Yang keluar masuk Iya, duit. Pokoknya di mana Pokoknya yang di duit. ATM, yang di dompet yaitu Nah, itu uang aja. saya. Pokoknya yang ada ngapain kita pusing-pusing. Inilah. Baik. Jadi seharusnya Mbak Umi ini kalau misalnya ini uang modal itu tidak bisa dipakai untuk belanja. Belanja untuk keseharian. Ya kan? Oke lah, mungkin uangnya ada di situ, tapi kita sudah punya alokasi. Contohnya, Mbak Umi bisnis ya kan keuntungannya ya apa omsetnya itu 10 juta nih dan dapat untung dari omset ini adalah 2 juta. Berarti pemakaiannya maka 2 juta itu yang harus dipakai, nggak bisa nanti ngambil dari uang modal itu. Kalau sudah berani mengambil uang modal, itu sama aja apa? Lagi ngerusak pola keuangan kita sendiri. Itu akan jadi ketagihan. Mungkin masih sedikit, ya kan? Kalau ternyata untungnya itu 200 juta, apa omsetnya 1 miliar, untungnya 200 juta. Ternyata 200 juta itu 1 bulan itu kurang. Ngambil uang dari modal yang 800 juta itu. Akan ketemu ketahuan terus, makanya banyak orang yang tidak kuat bukan di bisnisnya, tapi tidak kuat mengelola keuangannya. Itu yang nggak kuat itu. Dan itu pernah banyak saya alami. Waktu saya di marketing franchise, orang yang investasi, kan dia setiap hari megang duit tuh. Seharusnya saya kasih tahu Pak, ini uang ini bukan, ini adalah uang Bapak. Betul. Tapi mohon maaf Pak, ini jangan dipakai. Ini adalah untuk biaya sewa untuk tahun depan Pak. Cuma dikumpulin dari sekarang Pak. Baik Pak, baik. Awalnya baik-baik. Lama-lama Pak sudah sewanya sudah mau habis Pak. Ini uangnya mana? Oh mohon maaf Pak, ini buat nyicil mobil. Saya udah stres nih gue. Ya kayak gitu, Coach. Apa namanya? Sudah sering itu bikin kayak pembukuan kayak gitu, tapi lama-lama juga bubar juga gitu, entah belum sempat nulis atau apa gitu. Habis itu udah bablas lagi gitu, mulai lagi, bablas lagi gitu. Ya Allah, gimana itu, Coach? Nggak seharusnya, makanya harus ada waktu paling tidak 1 jam atau setengah jam untuk mencatat transaksi bisnis. Mbak Umi pakainya apa? iPos, apa buku kitab yang pakai tebel itu catatan, atau pakai manual, atau pakai note? Kadang not, kadang buku kitab, Coach. Aduh, kalau bisa, sekarang saya tanya nih, sebulan omsetnya berapa? Berapa Mbak Umi sebulan? Oh, iya. Bulan kemarin 9 juta, Coach. 9 juta sekian gitu. Justru mumpung masih kecil, latihlah diri untuk membuat laporan keuangan. Nanti kalau sudah besar, sudah 90 juta, sudah sampai ratusan juta, nanti akan stres sendirinya. Makanya diawali begitu. Makanya bersyukur, ya kan, ketika hal-hal kecil sudah ada laporannya, sudah ada keuangannya, itu keren. Nggak apa-apa uangnya kepake, nggak apa-apa. Yang penting ada catatannya dulu. Tapi lama-lama dicek, ya ampun 1 bulan omset saya 9 juta. Dihitung-hitung kalau misalnya ini saya untungnya sudah 3 juta loh. 3 juta dipakainya untuk apa? Pas dicek, loh kok pengeluarannya bisa sampai 5 juta nih, 2 juta uang siapa nih? Suaminya katanya, kamu tuh tiap minggu tuh minta jatah. Oh iya ya, lupa. Kirain uang siapa. Nah, maksudnya itu 2 juta, itu bukan uang siluman atau uang siapa. Sudah harusnya 3 juta, pengeluarnya 5 juta. Kan ada 2 juta dari mana? Ya berarti apa? Jangan bilang ini dari suami. Ternyata apa? Itu dari duit modal. Yang akibatnya bulan ini sabun stoknya 10. Bulan depannya tinggal 5. Bulan depannya lagi tinggal 2. Bulan depannya lagi kalau ada yang order baru beli di pusat. Ini stres. Ya, Mbak Umi, jadi yang dipakai uang belanja itu adalah uang yang itu sudah menjadi profit itu. Tapi saya nggak bisa setiap hari, Coach. Oke, 1 bulan sekali saja. Dihitung pelan-pelan saja dulu. Nggak apa-apa minta sama suami ya. Mohon maaf ya, saya belum bisa untuk pakai ini. Kan uangnya ada. Ini bukan uang, ini uang modal ya. Kalau saya pakai nanti untuk belanja lagi,
repot daripada saya tiap bulan minta uang sama ayah untuk tambahan modal, mendingan saya ngomong dari sekarang. Oh, oke. Itu kasih tahu. Ya kan jangan jigit ya modal, jangan. Bedain uang dari suami khusus untuk apa, uang dari belanja atau bisnis untuk apa dulu. Jadi Mbak Umi tidak bisa namanya uang dipakai belanja adalah uang dari modal. Ya, jangan modal, uang profit aja itu nggak boleh, masih haram. Yang boleh adalah bukan uang cash, tapi yang free cash. Free cash itu adalah uang yang kita gunakan nggak berpengaruh sama perputaran bisnis kita. Itu namanya free cash. Oke, Mbak Umi. Ya, Yang baik, sekarang kan gimana? Kenapa? Yang sekarang dijalankan kayak gimana modelnya? Ya, kayak gitu. Ya masih uang muter-muter aja di situ gitu. Oke, sekarang Nah, 9 juta. 9 juta itu profitnya berapa? Ada hitungannya nggak? nggak ada. Keren ya. Inilah keren banget. Bisa bisa nawarin produk, bisa ngejual produk, bisa nerima duitnya, tapi nggak tahu hitungannya, kan keren banget itu ya. Hebat banget itu loh. Inilah manusia super ya. Hebat banget. Orang Cina aja geleng-geleng. You tuh keren banget ya. You bisa nawarin produk, you bisa jual produk, tapi you nggak bisa ngitung duit apa yang lu dapatkan. Ya itulah. Keren banget ya. Seharusnya Mbak Umi pelan-pelan harus ditulis berapa keuntungannya, ya kan 1 bulan ini. Terus 1 bulan ini dipakai untuk apa? Itu dulu minimal catatan kecil saja. Hari ini belanja apa ya? Oh, hari ini ngabisin uang 75.000. Untuk apa aja? Sayuran 25.000, ini berapa ribu, ini berapa ribu. Oh, hari Senin ini bayar listrik, tulis berapa. Uangnya dari mana? Minimal ada debit dan kredit, itu dulu aja. Catat dulu di note. Gampang kalau buat di Excel bisa, atau mungkin di ini bisa gampang banget. Catat dulu saja di note ya kan, catat hari ini belanja apa. Nanti lama-lama kalau hal-hal kecil saja sudah ada catatannya, insya Allah kalau sudah besar kita nggak kaget. Jadi ketahuan rincian uang tuh kemana. Ya, karena gini, bank saja kalau mau tahu ya, teller bank itu dia tuh selesainya kerjanya jam 8 sampai jam 3 sore, tapi pulangnya jam 5. Kenapa pulang jam 5? Karena jam 4, jam 5, 2 jam itu balancing. Mereka bisa pulang kalau sudah balance. Kalau masih ada 1.000 perak yang nggak balance, itu nggak boleh pulang. Itu bank itu. Ya, nggak sembarangan itu. Nah kita mah bodo amat, pokoknya ngapain mau COD? Apa nih? COD sabun, ya kan? Untungnya berapa dari COD itu? 5.000. COD-nya depan Alfamart, ya kan? Sama anaknya lagi. Sudah dapat hasil penjualannya, anaknya bilang, "Mak, Kinder Joy." Masuklah ke Alfamart, ya kan? Ya, Uang betul, modalnya Coach. kepake, uang profitnya kepake, bahkan uang yang seharusnya nggak kepake ikut kepake juga. Tapi kata dia, alhamdulillah udah bisa beli ini. Padahal, woi kamu boncos. Iya, betul. Sampai suami itu, nah, aku bayarin modal terus gitu kan, bayar dia yang bayar. Makanya untung Ya, suaminya tuh milih bahagia daripada menang. Kalau mikir-mikir nggak, ya. aku Nah, aja. jadi Suami seharusnya bagian nggak bayarin apa-apa. belanjaan. Nah, seharusnya yang kayak begitu kita nggak harus kita report ke suami. Paling tidak kita punya catatan sendiri saja. Nanti enak kok, enjoy kok. Dibiasakan punya note. Jadi nanti setiap hari ini Mbak Umi misalnya tidur jam 10 ya kan. Saya usahakan jam setengah 10 itu saya ngitung dulu. Ketik dulu, masukin dulu apa-apanya hitung. Sudah. Jadi ketahuan, oh ada berapa. Ya kan. Oh saya nggak bisa, ini kok saya bisanya tuh siang. Sudah, siangnya jam berapa? Minimal ada waktu 30 menit untuk menghitung. Ya kan, keuangan di hari yang kemarin. Ya. Karena setiap hari saya kerjakan ini ngontrol adalah apa? Saya tuh nggak pernah lepas di grup adalah kasir. Ya, grup kasir itu omsetnya berapa, ini Gojek berapa, ini berapa. Jadi setiap hari ini, apalagi ada 5 cabang. Ya kalau 5 cabang ini,
Saya sudah harus setiap hari ngecek, nge-tracking nih. Walaupun nge-track, oh ini omsetnya berapa, ini berapa, ini berapa. Tahuan, oh ini omsetnya 20 juta, ini berapa juta. Nge-tracking. Nanti baru saya minta laporan keuangannya. Makanya kemarin saya buat annual meeting. Laporan tahunan, itu tebelnya segini. Itu keuangan semuanya, detail semua data-datanya. Pelanggan barunya ada berapa, pelanggan lamanya ada berapa. Boxnya ada berapa sebulan ini, kok kenapa kurang, kok kenapa turun, kok kenapa nambah, kok kenapa ini. Itu sampai itu ini udah harus jadiin kebiasaan, jadi makanan sehari-hari. Ya, jadi kalau saya nanya ke manajemen adalah data, nggak pakai kira-kira. Itu yang saya lakukan. Makanya kalau Konsistennya yang masih susah, Coach. karena kenapa konsistensinya susah? Karena Mbak Umi tidak ada target untuk pembelian apa di tahun ini. Jadi itu nggak ada, mohon maaf ya, jadi nggak ada namanya yang pendorongnya. Kalau dalam Oh bahasanya apa? gitu. Nggak ada anjingnya yang tiap hari ngejar. Iya betul Ya sih. iyalah, karena masih ada suami, ya kan. Ini kan cuma buat sampingan bisnisnya. Kalau ada yang beli, alhamdulillah. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, ya kan. Iya, Untung betul 11 Coach. juta juga bersyukur. Kan suami masih, kan namanya istri kan tulang, bukan tulang punggung, tulang rusuk. Apret dari mana? Tapi ngomongin tulang rusuk, tapi mintanya kayak tulang punggung, ya kan? Kalau ke mall mintanya yang branded. Pas giliran untuk mau bisnis, mau menghasilkan sendiri, banyak alasan. Ini yang harus kita berubah pola-pola begini. Kalau memang mau mendapatkan sesuatu yang emang di luar dari penghasilan dari suami itu apa, maka apa? Ya harus bisa mencari untuk bisa membantu bahasanya. Itu. Tapi jangan sampai buat sampingan. Kalau kita buat sampingan, itu sama aja membebani dari suami itu sendiri. Kalau mau ya boleh per bulan ini adalah terakhir saya minta modal. Insya Allah dari omset 10 juta ini akan saya putar-putar terus sampai 100 juta. Kita akan buktikan ya. Aku nggak ngasih janji. Wih keren banget. Lama-lama apa? Dia datang. Loh dari mana? Ini. Oh saya habis shopping. Wih keren banget. Uang dari mana nih? Dari ini keren. Itu bagus. Itu namanya mama produktif. Tanya baru, Coach. Ya. Iya juga Saya Coach. Nah, Boleh banyak. silakan nanya, Mbak Danung. ini ketika omset tidak memenuhi target minimal gitu ya, demi memenuhi kebutuhan. Ya. Kita misalnya punya kebutuhan gitu ya, yang misalnya target minimal omset minimal kita harus 20 juta. Ketika Ya. tidak tercapai, otomatis kan kebutuhan kita tidak terpenuhi ya. Ya, terus Kebutuhan pribadinya tidak terpenuhi. Nah, itu artinya kita harus berhutang. Nah, ya. apa pada saat itu gitu? Gimana pada saat untuk berhutang itu bagaimana? Betul. Berarti berhutang dari uang modal yang dipakai. Contohnya, omsetnya seharusnya 20 juta, tapi mendapat hanya omsetnya adalah di angka 15 juta. Berarti kalau kita profitnya ternyata kurang. Kalau saya nggak memenuhi target, berarti mau nggak mau ada uang modal yang saya pakai. Maka Anda berhutang dari uang modalnya. Maka gimana caranya? Gimana caranya bulan depan itu harus bisa lebih dari menutupi itu. Itu namanya apa? Kalau dalam bahasa ini adalah punishment. Ada namanya konsekuensi. Ada namanya hukuman untuk diri kita sendiri. Nggak apa-apa hari ini saya pakai uang modal 2 juta. Tapi bulan depan saya harus ganti uang modal dengan hasil yang lebih. Caranya gimana? Cari mitra baru, cari relasi baru, penjualnya nambah. Itu harus dilakukan. Cuman kadang ini yang nggak pernah kita lakukan. Ya, kita cuman hanya melakukan apa? Pengennya yang enak, nyaman, terserah namanya uang-uang kita sendiri ya pakai sendiri. Seharusnya ada namanya punishment. Konsekuensi sama diri sendiri berkomitmen. Ya. Itu saya bisnis yang saya lakukan gini ini ya. Karena dalam kondisi ekonomi yang kayak gini ya terus omset kita terus menurun ya dari ya omset minimal kita paling tinggi sekarang ya omset minimal itulah gitu. Ya. Kalau biasa misalnya ya kalau omset 20 juta mungkin terpenuhi gitu kebutuhan kita gitu. Kebutuhan ya untuk kebutuhan keluarga gitu. Nah, otomatis itu jangankan untuk bisa nabung atau ada free cash itu nah. Jadi kita terus mengambil modal itu akhirnya ya kita berhutang kepada distributor kita gitu ya. Kalau misalnya kita sebagai agen kita akhirnya berhutang kepada distributor kita dari untuk modal itu. Seharusnya harus dievaluasi. Itu boleh minimal 3 bulan.
3 bulan itu harus ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, ya setiap hari ngurus modal lagi, ngurus modal lagi, ngurus modal lagi, berarti 2 harus kita pahamin. Evaluasi bisnisnya, ya kan sejauh mana bergerak atau enggak. Kalau yang kedua bisa jadi Anda itu emang nggak serius menjalankan bisnis. Ya evaluasi dong. Ini kalau bisnis itu kan harus growth, harus naik. Ini turun, 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 terus diem saja, terus pasrah menyalahkan keadaan nggak bisa. Harus rubah bisnis modelnya. Saya dulu pernah nyampaikan waktu pas sebelum corona, saya pengen buat training offline. Ternyata ada corona, ada COVID. Saya nggak jadi training offline. Saya mikir gimana caranya saya belajar, harus saya dapat guru ya disampaikan harus rubah bisnis modelnya. Ada apa? Yang seharusnya offline saya jadikan training online. Bahkan itu saya jadikan buku. Jadi selama waktu saya sampai batch 7 tentang HPP, Hypnopersonal Problem itu, batch 7, batch labanya, seharusnya saya offline, saya jadikan apa? Online. Dan itu saya jadikan buku. Dan dari online itulah sampai sekarang ini yang sekarang jalankan, itu masih berjalan. Artinya banyak kesempatan. Ya kan? Makanya apa? Lihat kesempatan di setiap kesempitan. Alhamdulillah dari buku itu, kalau mau tahu, saya jual di angka 100.000, padahal saya modalnya cuma 23.000. Tapi yang saya lakukan, keuntungan dari 63.000 itu, yaitu apa yang saya lakukan, saya buatkan training. Yang beli buku saya, itu saya masukkan free untuk training kelas via WA selama 1 bulan. Artinya, Masya Allah dari situ mulai banyak hampir ya seluruh Indonesia itu ada training yang sampai selesai lagi, best lagi, bos spiritualnya sampai menyeleksi itu. Ya, bukunya hampir 900 eksemplar. Ya kan dari buku itu sudah hampir belasan juta keuntungannya. Bahkan itu berlanjut sampai sekarang. Artinya, ketika ada sesuatu masalah dalam bisnis kita, pasti kalau kita mencari solusinya pasti dapat. Jadi kalau misalnya Mbak Nung berpikir boro-boro mau free cash coach ya kan ini aja masih kurang, berarti cukup hanya sampai 3 bulan saja. Ketika 3 bulan masih berpikir begitu, berarti mohon maaf ya, saya katakan Mbak Nung tuh emang nggak mau niat bisnis, mendingan tutup saja. Percuma, berarti tidak ada perubahan otaknya, mohon maaf ya, tidak mau ditambah, relasinya nggak mau bertambah juga, bahkan tidak ada semangat untuk menjalankan bisnis. Kalau bisnis restoran itu adalah 3 bulan cari market, 6 bulan adalah cek berhasil atau enggak. Kalau ternyata 6 bulan itu bisnisnya sepi, harus tutup atau ganti tempat, cari lokasi baru. Itu Mbak. Jadi jangan sampai merasa ya gimana lagi Pak, ini aja boro-boro mau bisa ini apalagi enggak. Berarti jangan nanya tangga sebelah atau siapapun, tanya sama diri sendiri. Ya ngecermin. Hey, Nung, ya kan kalau misalnya dalam 3 bulan ini masih belum sampai omset begini, maka mendingan percuma ganti bisnis. Oh, begitu. Siap, saya laksanakan. Gimana caranya? Tambah mitra, tambah relasi, tambah komunitas, tambah belajar, tambah apa lagi biar omsetnya makin naik. Gimana caranya? Itu yang kita lakukan. 2A, agendakan, anggarkan. Jadi jangan sampai jadikan alasan bahwa saya ini sudah berusaha, tapi kok belum berhasil. Itu namanya alasan pengen diperhatiin orang. Ya, bisnis itu nggak perlu diperhatiin orang. Bagaimana kita bisa memperhatikan diri sendiri. Itu kuncinya. Ya. Jujur kalau nggak bakal bisa. Kalau kita mau diperhatiin orang, kita mau dihargai orang, kita mau dibutuhkan orang, nggak bisa. Kita harus membutuhkan diri sendiri, menghargai diri sendiri, bahwa kita mensupport diri sendiri. Kenapa? Yang berhasil enggaknya adalah diri kita. Kan sudah jelas Allah jelaskan. Ya kan Allah tidak akan pernah merubah suatu kaum kalau kamu itu tidak mau berubahnya, kalau nggak mau meleknya lagi. Gimana mau berhasil bisnisnya, gimana mau berkembang, belajar aja malas. Ya kan? Belajar aja malas, untuk melek saja malas. Pengennya nyaman, damai, 5D, duduk diam di rumah dapat duit. Ini repot ini. Rubah polanya. Ya, jadi bukan keluhan, tapi keluhan itu jadikan motivasi untuk naik kelas. Makanya sampaikan kemarin saya di grup di SLTM ya, Spiritual Training Mentoring ya. Kalau misalnya ada nasihat baik dan Anda tidak mempan, memang wajar, bukan nasihat baik yang dapatkan, tapi cacian yang baik untuk Anda. Begitu. Ini dalam sebenarnya kalau kita pelajari. Ya, kalau emang nasihat baik saja tidak mempan sama untuk pengembangan kehidupan Anda,
berarti wajar Anda tiap hari harus kasih hinaan, karena itu yang paling cocok dan tepat biar Anda tuh terbuka pikirannya. Dikasih cacian masih nggak ngeh juga, wassalam, ya sudah selesai. Itu Berarti yang sering jadi ini dengan keadaan, Coach ya. ya Ya mungkin kita terlalu menyalahkan keadaan juga mungkin ya, karena nggak bisa. usaha kan sudah lama ya, usahanya sudah lama gitu. Jadi 20 tahun kita jalani, ya memang dalam kondisi sekarang dengan keadaan ya agak menurunnya memang karena kondisi aja gitu ya. Terus kita juga mau mengembangkan, kadang-kadang merasa atau untuk pindah ke lokasi baru atau memang ada pikiran untuk lokasi baru, tapi dengan kondisi merasa sudah saatnya sudah harus berlimpah gitu kan, berbagi kepada, menurunkan kepada anak atau kepada siapa yang lebih muda gitu. Kadang-kadang ada perasaan gitu Coach. Jadi merasa apa ya, bukan untuk memulai lagi gitu. Merasa sudah ada perasaan kayak gitu. Tanya, Bunda Nung umur berapa? Masuk 50. Ya masih 50, masih muda lah. 50 itu masih muda kok. Ya, ada guru saya, Pak. Dia umur sudah 60, Bang, saya itu masih muda. Kenapa? Saya belum layak untuk bisa santai-santai. Umur 60 loh, bayangkan. Ya, artinya Ya apa? memang kalau lihat ya dari bunda-bunda kemarin ya, kayak Bunda Bia gitu ya, Bunda Ya siapa? itu masih muda, masih bisa Untuk belajar ya, untuk belajar ya jangan saya masih berpikir semangat gitu ya. keadaan sudah menurunkan ke anak-anak, bisnisnya sudah 20 tahun, bisa apa? Bukan itu. Karena apa? Kalau bisnis dijadikan tujuan, pasti usahanya akan terseok-seok. Tapi bisnis jadikan jalan. Kalau jadikan jalan, ketika mentok dia akan cari jalan keluar ke kanan. Nggak bisa ke kanan, cari jalan keluar ke kiri. Itu makanya bisnis dijadikan jalan, bukan tujuan. Kalau Bunda misalnya, aku kayaknya sudah sampai ini udah 50, udah 20 tahun. Kenapa? Mungkin Mbak Nung tuh sudah punya tujuan dan tujuan sudah tercapai. Ya sudahlah, santailah. Emang kayak begini nggak bisa. Harus jadikan jalan. Nggak ada namanya alasannya karena kondisi. Itu nggak bisa. Kalau bisnis alasannya kondisi, selesai dong. Berarti pas kemarin COVID, semuanya udah tutup semua. Kenapa? Kenapa kondisinya lagi COVID? Dan alhamdulillah, Masya Allah ya, yang saya hadapin tuh kemarin pas COVID, banyak yang pada tutup, tapi di saya malah buka cabang baru. Jadi, it's not reason, bukan jadi alasan ketika kita menyalahkan apapun. Tapi cek dulu, niat kita berbisnis itu adalah untuk apa. Oke ya, Bandung ya. Ya, makasih ya Pak. Insya Allah. Silakan. Saya Coach. Saya izin bertanya. Boleh silakan, tapi siap-siap ya. Kalau saya nanya jawabnya asal ceplas-ceplos, jadi harus siap-siap dengan hati yang silakan. Siapa duluan, Coach? Ya, Saya ya, Coach. ya monggo. Silakan Bunda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya banyak yang mau ditanyain, Coach. Cuman kayaknya karena saya mau cerita dulu sebelumnya. Boleh. Jadi sebenarnya saya usaha HN ini dari tahun 2018. Ya. 2018 itu alhamdulillah awal-awal 4 bulan pertama itu langsung naik jadi leader gitu kan, langsung 6 bulan pertama langsung jadi bisnis center. Terus? Penghasilan lumayan, lebih bisa mencapai 50 jutaan per bulan gitu kan, Coach ya. Nah, akhirnya tergiur buka bisnis baru. Buka bisnis baru. Akhirnya saya coba, karena kan saya pernah ikut belajar kalau bisa penghasilan kita bukan cuma dari satu sumber tapi banyak sumber gitu kan. Akhirnya saya tuh ngerasa bahwasanya udah cukup ini kayaknya gitu. Nah, bukan udah cukup, maksudnya sudah waktunya mungkin saya buka bisnis lain gitu. Nah, pada saat itu 2019 itu lagi naik-naiknya, omset bisa 500 jutaan sebulan gitu kan. Nah, 2020 masih pas COVID itu masih sangat bagus.
2020 saya mulai buka bisnis baru. Pertama itu saya ikutan franchise pizza. Waktu itu pizza apa ya? Itulah mungkin kesalahan saya itu bisnisnya nggak pakai mikir lagi. Ada kelihatan peluang langsung diambil gitu langsung. Jadi kesalahan saya itu uang yang dipakai untuk bisnis baru itu adalah uang modal dari bisnis yang pertama. Nah, jadi waktu itu saya langsung ambil tiga outlet gitu. Pertama satu dulu rame, sehari bisa 2 jutaan kan omsetnya untuk pizza itu kan. Jadi akhirnya buka cabang yang kedua, rame juga 2 jutaan juga sehari. Buka lagi yang ketiga rame juga. Nggak tahu gimana sampai waktu itu 17 orang karyawan. Ada manajer keuangan segala macamnya. Pokoknya saya cari benar kan. Akhirnya nggak tahu kenapa kesalahannya di mana. Apa namanya, di bulan ke-4 atau 5 itu nurun gitu kan, padahal sudah ada yang memanajerialkannya, soalnya saya kan kerja juga gitu kan. Ada yang khusus bagian keuangan, ada yang khusus untuk ngurusin apa karyawan-karyawan gitu kan. Ujung-ujungnya kenapa saya selidiki kan, kok omsetnya nurun gitu kan. Ternyata di setiap outlet itu karyawan itu memang enggak seperti waktu pertama kali dulu kita buka gitu. Nah, jadi mereka kerjanya duduk di dalam gitu kan masing-masing outlet. Jadi harusnya kalau dulu kan kita sampai kayak gini sampai nyari-nyari pelanggan orang beli itu sampai di jalan-jalan gitu nawarin gitu kan. Dan itu nggak terjadi lagi. Sudah itu yang keduanya mungkin juga cara masak pizzanya juga, bumbu-bumbunya juga gitu kan, kebersihan outletnya juga gitu kan. Padahal kami sampai ada yang istilahnya itu injak aspal itu jualan di aspal gitu, pokoknya lumayan lah gitu. Akhirnya turun, akhirnya saya ngerasa udah kayaknya nggak bagus lagi, nggak sanggup lagi untuk ngurusinya. Akhirnya saya tutup dengan kemarin itu berapa kerugian. Belum sempat dapat untung. Untungnya tuh maksudnya tuh belum bisa untuk mengembalikan modal gitu. Nah, terus akhirnya sudah kan saya kembali lagi di HNI gitu kan. Mungkin kesalahan saya nggak fokus lagi di HNI. Akhirnya mitra-mitra juga akhirnya mungkin kurang perhatian atau gimana, akhirnya turun juga gitu kan. Di HNI akhirnya turun juga. Terus karena HNI-nya turun, akhirnya sedangkan saya kan sudah banyak pengeluaran gitu kan, ini itu segala macam gitu kan, bisa puluhan juta sebulan gitu. Akhirnya saya cobalah bisnis baru lagi ceritanya. Jadi kesalahan yang pertama dilakukan lagi, kesalahan kedua buka bisnis baru lagi. Bisnis baru lagi itu saya bisnis yang saya juga nggak bisa sebenarnya. Saya buka salon kecantikan, sama satu lagi barber shop. Jadi dan awal-awal sama kayak gitulah, awal-awal rame, terus kemudian turun, akhirnya 2 bisnis tadi tutup juga. Saya buka lagi bisnis, aduh pokoknya mencoba-coba terus karena di HNI akhirnya saya nggak bisa fokus lagi gitu. Nah akhirnya sekarang semua bisnis itu sudah nggak lagi sudah saya tutup gitu ya, tinggal yang di rumah. Akhirnya saya dari ruko pindah ke rumah, sekarang khusus di HNI, tapi memang ada sambilan itu jualan misalnya kayak bakso atau es gitu kan, tapi nggak terlalu, cuma sekedar tambahan aja gitu. Nah pertanyaan saya gitu, untuk terutama itu masalah keuangan sebenarnya. Permasalahan saya itu mungkin campur aduk antara bisnis A, bisnis B, bisnis C, ditambah lagi dengan campur aduk antara keuangan pribadi gitu kan, yang masih sampai saat ini tuh kadang-kadang masih sulit untuk membedakan, walaupun sebenarnya saya sudah punya catatan, Coach. Jadi saya punya sistem yang sudah lengkap gitu. Nah,
produk apa yang terjual gitu, berapa omset segala macam, sudah itu yang utang itu sudah ada, apa namanya, catatannya semuanya sudah ada, baik itu kita berhutang atau orang yang utang semuanya sudah ada gitu. Nah, jadi pertanyaan saya itu apa yang harus saya lakukan gitu, nah perbaiki dari kesalahan-kesalahan saya Baik kemarin ya, gitu. Itu. simple. Saya ada 2 jawaban. Jawaban yang pertama, waktu pas bisnis ANI terus ambil franchise, itu bisnis cuma nafsu saja. Iya. Itu namanya bisnisnya tuh apa? Bisnisnya latah. Atau bisnis latah? Bisnis latah itu mau untungnya tapi nggak mau merhatiin. Pertama. Yang kedua, kok kenapa pas sudah 4 sampai 5 bulan dan mulai turun akhirnya tutup? Karena apa? Ketika bisnis itu buat sampingan, bahkan cuman hanya yang menghandle orang lain, itu nggak bisa. Harus kita yang turun tangan langsung, nggak bisa langsung. Sehebat apapun orang kepercayaan kita, kalau kita ownernya nggak langsung turun tangan, itu nggak bisa. Harus, kecuali sudah autopilot. Itu yang harus kita ketahui. Ya. Terus berikutnya lagi, Mbak Apriani, ini apa? Yang sering terjadi adalah walaupun catatannya rapi, ada semuanya semua, tapi yang repot tuh apa? Masalahnya bukan di catatan, tapi mentalitinya, mental keuangannya itu yang nggak bisa di ditekan, nggak bisa dikontrol. Ya, cek saja kebutuhannya sebulan berapa, kebutuhan hidupnya berapa, bisnis yang dijalankan itu omsetnya berapa. Maka selang logika saja ketahuan, kalau kata buaya hidupnya 6 juta, sedangkan keuntungan bisnis 4 juta, berarti tekor 2 juta. Itu simple kok, ya kan? Simple saja. Berarti caranya apa? Gimana untuk bisa menutupi 2 juta itu? Ya ada 2 kemungkinan. Satu adalah dari menambah penghasilan omsetnya, yang kedua, mengurangi pengeluaran, mau nggak mau ditunda. Gimana caranya? Biasanya saya makan ini, saya makannya ini saja. Biasanya pola hidup saya begini, maka pola hidup saya begini saja dulu. Sampai nanti ketemu di titik, ketemu bisa naik lagi. Ya kan? Apalagi mohon maaf, bisnisnya adalah ada ngajar lah ya, emang sudah jadi ASN ya kan. Maka yang terjadi adalah itu tidak akan bisa bertahan lama kalau posisinya begitu. Harus ada orang yang emang benar mau menghandle-nya. Jadi harus ada orang kepercayaan lah. Ya, permasalahannya bukan catatan rapi, tapi mentalitinya itu mau nggak konsisten, gitu loh. Mau nggak? Misalnya dalam 1 bulan ini keuntungannya itu dipakai cuma hanya 2 juta saja, mau nggak gitu kan? Jadi punishment-nya tuh nggak ada. Makanya ada 3 nih ya. Ini harus ketahui ya. Saya pernah nyampaikan belum ya? Jadi gini ya. Ini sensor ya. Ada 3 sensor. Nih, sensor pengontrol malas. Nih, penting nih buat mak-mak nih. Pertama, kalau sensornya ini hidup, insya Allah nggak mungkin malas. Pertama adalah goal yang jelas, terukur, dan terencana. Pertama. Yang kedua adalah punishment. Ya. Apa itu? Harus punya konsekuensi atau komitmen atau hukuman untuk diri sendiri ketika target tidak tercapai. Ini yang kedua. Yang ketiga harus punya reward. Reward itu apa? Ya, keberhasilan, ya keberhasilan yang didapat nih atau yang didapat, dan harus ada siapa orang yang akan merasakan kesuksesan kita. Nih harus kita pahami. Ini kelihatannya teori, tapi kalau kita jadikan praktek itu keren. 3 ini, dan ini sering saya share ke beberapa perusahaan-perusahaan, ke karyawan, dan juga fundamental business owner. Yang paling berat adalah bukan goalnya, yang paling berat adalah bukan rewardnya, tapi yang paling berat adalah punishmentnya.
mereka tidak bisa menghukum dirinya sendiri ketika dia salah. Kenapa? Dia melumrah, bahasanya, sudahlah, biarinlah. Itu, padahal sudah ketahuan. Contohnya, seharusnya bulan ini saya ini omsetnya bisa 6 juta. Saya sudah melakukan ini. Tapi saya kok cuma 3 juta. Ya sudahlah. Berarti ada komitmen yang tidak disepakati sama diri sendiri. Kalau sama orang lain mungkin masih bisa toleransi. Tapi kalau sama diri sendiri itu nggak ada toleran lagi. Itu yang paling keren. Ya, ibaratnya gini ya. Saya pokoknya dalam 1 minggu ke depan bangun saya itu jam 3 pagi. Kalau saya bangunnya bisa jam 5, berarti saya harus ada konsekuensinya. Saya harus sedekah sehari 50.000. Mau nggak mau saya paksa. Itu namanya menghukum diri kita sendiri. Sama contohnya, saya gimana caranya dari uang hasil usaha ini saya hanya pakai 1 juta saja. Walaupun untungnya yang sampai 5 juta, 10 juta. Kenapa? Yang ini akan saya beginikan. Silakan bikin catatan sendiri, bold sendiri, kasih poin sendiri. Jadi akan belajar sama diri sendiri. Karena Mbak Apriani sudah berpengalaman sampai punya 17 karyawan, sampai punya 3 cabang, mengajar jalan usaha jalan, bahkan sampai ada HNE juga. Anda sudah punya pengalaman, cuman yang repot adalah apa? Nggak pernah mempanismen diri sendiri. Jadi dianggap bahwa saya adalah wanita yang tidak mau tinggal diam, wanita yang serba bisa, pokoknya yang selalu berpikir. Iya, tapi ujung-ujungnya ngedrop begini sama aja. Ya kan? Merasa jadi tulang punggung ternyata ujungnya retak juga. Jadi harus dirubah polanya begini. Hal-hal kecil dulu saja. Ya kan? Apalagi bisnisnya latah. Bagus ya. Oh, tambah lagi. Bagus ya, tambah lagi. Keuangannya nggak diurus. Sama aja bohong. Ini sering terjadi dan banyak sekali. Dan saya pernah mengalami juga. Ada waktu saya handle pernah 70 cabang di seluruh Indonesia. Ya kan, dalam waktu cuma 5 tahun tutup semuanya, bayangkan. 70 cabang loh. Satu cabang karyawannya ada 10. Berarti kalau 70 cabang sudah berapa? 700 karyawan, bayangkan. Itu tutup karena apa? Tidak dikontrol. Merasa usahanya sudah jalan sendiri. Enak banget. Ya kan? Ternyata nggak bisa. Makanya harus dibenahi. Itu Mbak, ya hal-hal kecil dulu saja. Catatannya itu bukan catatan rapi penjualan, tapi catatan rapi pengeluaran dan punya komitmen untuk bisa menghentikan pengeluaran yang emang seharusnya tidak dikeluarkan. Itu loh prioritasnya. Berani nggak gitu loh. Ayo Mbak, kita ngopi dulu. Berani nggak bilang tidak? Nah itu loh. Ayo Mbak, kita sini. Berani nggak bilang tidak? Itu yang harus punya konsekuensinya. Jangan sampai saya enggak enak. Itu kan uang modal. Biarin aja. Nanti juga rezeki mah nggak ada yang ngatur. No. Ya. Mbak itu harus jadi orang yang korelis dan sanguin atau korelis. Kalau orang korelis beda. Apa orang korelis? Orang korelis kalau ketemu sama orang itu harus jelas dulu mau ngapain. Nggak ada yang cuma hanya ngerumpi-ngerumpi dan nggak mau. Orang korelis tidak butuh banyak teman. Orang korelis dia cuma hanya dengan target-target tertentu. Orang korelis adalah orang pemimpin yang ketika mengambil keputusan itu nggak banyak mikir. Orang korelis itu dia bisa butuhnya adalah butuh perubahan, bukan cuma sekedar rebahan. Aduh, kan sudah pernah saya ajarkan itu kayaknya. Sudah pernah itu ya, sudah pernah dibuka lagi bukunya. Ya. Dibiasakan ketika sudah belajar itu diulang lagi. Kalau nanti diusahakan minta lagi repot dan itu sudah pernah. Ada itu tentang korelis, sanguin, plekmatis dan satu lagi adalah melankolis. Ya. Jadi kalau pebisnis itu bagusnya sifatnya apa, Coach? Ya, banyak. Pebisnis itu ya ada masuk korelis, ada juga masuk plekmatis. Korelisnya adalah untuk pengambil keputusan, plekmatisnya adalah untuk data. Jadi harus sampai ketemu data juga. Ya. Soalnya ada orang pebisnis yang cuma korelis akut. Untuk menghitung data nggak bisa. Nanti banyak dibohongin orang. Ya. Oke, silakan yang mau bertanya. Ya, Coach. Oke, monggo.
Ini Coach, untuk pertanyaan pertama, misalkan saya dapat job Ya, 10 juta, misalkan 10 juta ya, ini job untuk pentas misalkan. Nah, saya kelola itu 2,5 juta untuk prepare persiapan, kemudian 2,5 lagi untuk tenaga, dan kemudian 5 juta itu saya ambil langsung saya simpan, terus, masuk ke dinar. Nah, kemudian untuk zakat itu saya keluarkan per tahun. terus, Nah, itu sudah benar apa belum, minta pencerahannya. Kemudian yang kedua, untuk operasional harian itu, dari pemasukan harian itu saya bikin rata-rata itu tiap bulan 3-5 juta. Nah, itu saya gunakan untuk operasional harian itu, misalkan untuk belanja rumah tangga, untuk agenda belajar atau sedekah, itu langsung saya keluarkan dari situ. Sedekah untuk harian saya bersihkan dari situ. Nah, karena ini usaha yang saya kelolakan dari tahun 1988 saya sudah di bisnis ini, di salon itu saya mulai belajar merintis. Jadi sampai sekarang sudah 36 tahun. Dari mulai kecil hanya punya kaca dan gunting saja itu. Nah, mulai dari situ kemudian saya kelola sampai sekarang punya sanggar rias yang alhamdulillah sudah bisa untuk untuk tabungan lah. Nah, di situ. Nah, kemudian yang saya tanyakan itu yang di operasional harian ini, dulu memang saya rajin pakai ini uang masukan harian, debit kreditnya ada, tapi begitu setelah ke sini banyak kesibukan, lewat saja gitu, Coach. Nah, ini caranya untuk membenahi kembali, minta petunjuknya, Coach. Baik, Terima kasih. Yang pertama, bisnis yang pertama adalah kurang tepat. Karena 5 juta itu, keuntungan 5 juta masuk ke dinar. Seharusnya harus di saving. Paling enggak 2 juta untuk apa? Ya, untuk pengembangan bisnis. Jangan untuk ke dinar. Terus nggak bisa uang itu dibuat untuk sedekah tahunan. Jadi setiap bisnis harus ada namanya sedekah yang dikeluarkan. Contohnya, mohon maaf ya. 10 juta dapat profit 5 juta. Maka kalau bisa, kalau mau ini 500 ribunya itu sedekahkan, jangan langsung ke dinar. Siap. Ya. 500 ribunya sedekahkan, yang hari itu selesai sedekah, ya. Nah, 4,5 jutanya itu jangan dimasukkan ke dinar semua, ya. Jadi ke dinar itu adalah separohnya, anggaplah 2,5 juta saja. Terus 1,5 jutanya untuk apa? 1,5 jutanya adalah untuk keperluan, untuk penambahan apa? Untuk penambahan sanggar rias itu. Jadi invest modal itu. Jadi ketika ada keperluan-keperluan yang dadakan itu dari uang yang itu. Jadi istilahnya saving keuntungannya itu langsung ke bisnis. Oke, tapi sedekahkan dulu. Dalam Al-Quran surat 9 ayat 103 itu sudah harus mendapatkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim khudh min amwalihim shadaqatan wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha washolli alaihim sakanul lahum. Jadi ini adalah apa? Ketika kita sudah mendapatkan hasil kerja, maka harus kita keluarkan biar suci dan bersih. Baru berdoalah untuk mendapatkan ketenangan, sakanul lahum. Artinya setiap hasil usaha itu dapat keluarkan. Jangan tunggu dari tahunan. Kalau tahunan itu beda lagi. Jadi ada namanya sedekah yang impak untuk bisnis sanggar itu hari yang ketika dapat proyek harus ada yang disedekahkan. Yang kedua baru ada namanya tahunan, beda lagi. Itu yang bukan kurang tepatnya. Intinya saran saya 5 juta itu jangan langsung ke dinar. Itu bagus. Cuman ada hak orang lain.
Ya, ada hak orang lain untuk didapatkan itu. Yang kedua, ada juga peremajaan bisnis, pengembangan bisnis. Jadi masuk ke dinar itu 2,5 juta cukup. 500-nya ada sedekah, 2 jutanya dipakai untuk pengembangan bisnis. Ya, ya Ya, itu untuk pengembangan kan sudah diambilkan dari yang 2,5 awal itu. itu setengah awal. Nah, Ya, kalau emang itu sudah untuk 2,5 awal, itu untuk apa? Pengembangan bukan? untuk pengembangan itu. Kan 10 juta. 2,5 Ya, juta untuk 2,5 itu untuk prepare untuk siapaan? pengembangan, untuk penambahan modal sudah masuk di situ. Oh, sudah. Kalau emang itu Sudah. sudah masuk, berarti Ya. saran saya untuk sekarang penambahan modal itu untuk apa dulu? 1 tahun ini mau ada Ya. penambahan apa? Mau ada kreasi apa? Mau ada baju apa? Mau apa itu harus dianggarkan secara detail dulu. Ya. Terus saran yang kedua, pertanyaan kedua, kok kenapa dulu pernah ada harian? Harus ada namanya accounting. Ya, nggak apa-apa, keuntungannya tuh dibagi sama orang untuk yang menuliskan keuangan itu lebih bagus. Jadi Mbak Tri itu nggak fokus sama keuangan, jadi lebih banyak mikirin bagaimana konsep ke depan. Ya, saya nggak nganggap bahwa sudah 36 tahun saya nggak melihat itunya. Tapi yang saya lihat adalah bagaimana delegasi atau regenerasi dari bisnis yang ada. Jadi jangan bangga bisnis yang sudah puluhan tahun, tapi banggalah ketika bisnis sudah ada regenerasi, bercabang, nilai manfaatnya besar, bukan untuk ke profit pribadi. Maksud saya itu. Ya. Harusnya Regenerasinya sudah ada kok, sudah saya untuk anak itu sudah ada, sudah diregenerasi, kemudian untuk pengembangannya dia membuka sendiri sudah disiapkan. Nah, sekarang ada berapa karyawan sekarang dari Sanggar Rias itu? Kalau karyawannya tetap nggak ada, tapi kalau pas ada job kita ngambil bisa sampai 10, bisa sampai sesuai Ya, kebutuhan. itu namanya regenerasi hanya untuk Ya. di keturunan saja. Yang dimaksud Ya. regenerasi di sini adalah buatlah organisasi, ya, organisasi dari bisnis Sanggar Rias. Contohnya kayak IO, ya kan? IO itu banyak banget timnya, ya kan? Kan Sanggar Rias termasuk juga IO juga penyelenggara, kan? Sound Kita system. ngambilnya lepas kos, kayak freelance gitu sistemnya. Nah ini yang mohon maaf ya, ini yang menyebabkan bisnisnya tuh ya stuck begitu saja. Kalau saya bilang itu stuck, kenapa? Tidak ada namanya sistem yang berjalan, ya. Ini kalau pernah saya sampaikan, nih ya ada lima pilar Siap. bisnis, ya. Oke. Pertama, ini adalah omset. Yang kedua adalah kepuasan pelanggan. Nih, ini yang pernah saya sampaikan juga di beberapa perusahaan. Yang ketiga adalah SDM. Yang keempat adalah cost. Ya, cost itu adalah yang kelima adalah organisasi. Bunda yang belum ada adalah di organisasi. Itu yang nggak ada. Ya kan? Kalau bisnisnya sudah puluhan tahun tapi nggak ada organisasinya, itu cuma hanya bisnis turunan untuk cuma hanya diwariskan ke anaknya saja. Ya. Itu nggak kalau tim sebenarnya ada, kita punya apa namanya Pronoto Coro, kemudian untuk dekorasi itu sudah ada timnya sendiri. Kita punya tim-tim masing-masing. Itu termasuk organisasi apa bukan? Organisasi itu adalah organisasi yang emang sudah ada strukturnya. Siapa CEO-nya, siapa bagian pemasarannya, siapa bagian accounting-nya, siapa bagian ini. Kalau emang belum bisa, minimal tuh ada asisten yang dimana bukan untuk keluarga, tapi ada orangnya yang kita bayarkan. Itu baru keren. Harus ada. Kalau itu Bunda itu ada, yang ada apa? Bunda nggak mikirin teknis, tapi mikirnya adalah strategis. Ya kan? Karena Bunda itu punya banyak pengalaman. Sayang kalau cuman yang dikasih ke regenerasi cuman hanya ya begitu saja. Berarti nggak dapat. Seharusnya 36 tahun tuh sudah bisa menggurita bisnisnya. Karena pindah-pindah coach. Ya, bukan istri tentara jadinya kayak anak kucing. Ya nggak apa-apa. Nah sekarang pindah yang lamanya di mana? Ya kan lamanya di mana? Yang Jadi sekarang ini di Semarang.
Kalau emang di Semarang, maka carilah rekrutmen lah. Emang kalau mau benar sanggarnya, buatlah value-nya. Bagaimana? Kapan-kapan nanti saya akan kasih tools bisnis. Benar sudah pernah juga saya ngasih tools bisnis ya di batch pertama apa kedua ya, yang tentang organisasi, omset, strategis. Pernah yang sudah saya share juga. Nggak tahu yang di batch 3 ini sudah pernah ikut belum? Nanti Belum. saya share deh tools bisnisnya. Tapi diisi ya, kalau yang benar mau diisi, kalau cuma baca saja mendingan nggak usah diisi. Tapi kalau emang mau diisi, silakan. Ada kurang lebih 17 lembar, tapi minimal 2-3 lembar aja yang perlu diketahui. Nanti saya kirim, insya Allah. Siap. Oke Bunda ya. Oke, terima kasih, Yang Coach. 5 di atas itu apa Coach? 5 di atas adalah pilar bisnis. Ya, pilar bisnis yang harus ada. Yang nggak bisa nggak ada, harus ada. Ya. Sebenarnya dari organisasi masih ada 4 lagi, tapi nggak saya share deh hari ini. Nanti kebanyakan. Karena yang saya alamin adalah yang sudah pernah handle hampir 60 karyawan. Bahkan yang omsetnya Alhamdulillah kemarin 1 tahun itu sudah di angka 13 miliar. Ya kan? Jadi kalau yang masih jutaan, masih ini, maksudnya saya nggak bisa ngasih secara detail, nanti malah kebingungan. Makanya saya ngasih dasar dulu. Tapi kalau sudah angkanya sudah miliaran, beda. Saya sudah mulai ke teknis detail rinci lagi. Nah ini kan mindsetnya dulu lah. Kapan-kapan baru kita bahas. Orang sekarang saya nyebutin omsetnya berapa juga nggak pasti kok. Nah kalau saya jelasin ini malah repot. Ya, jadi beginilah nikmatnya kalau belajar keuangan, kita berpikir kita jadi makin ini. Karena orang belajar keuangan itu akan jadi jujur sama dirinya sendiri kok. Ya. Silakan yang mau nanya lagi. Silakan. Ya. Dan silakan yang mau nanya lagi. Ada yang bisnisnya omsetnya sudah sampai 100 juta, 200 juta. Kalau emang belum 100 juta belum, oke mungkin ya baru 1 orang yang 70 juta omsetnya ya. Ada yang lain? Mbak Marifat udah berapa ratus juta omsetnya sebulan? Tahun ini saya tidak ada omset sama sekali. Kemarin baru mulai rugi, akhirnya males. Asik ya. Asik. Tahun Rugi. kemarin ketika ditinggal suami, baru tinggal suami, Hah? karena saya di Priuk ya, saya bawa omsetan dari Priuk. Alhamdulillah, saya sih bisnis kecil ya, Coach ya, cuma 50 piece itu yang kalau di total ada 10 juta. Keuangannya megang anak, begitu selesai lebaran saya tanya uangnya mana deh, dipakai makan mah. Udahlah. Karena yang megang keuangan itu anakku, yang pembukaan anakku, saya tanyain setiap saya mau belanja saya tanyain, "Dek, Mama butuh ini," gitu. Mau butuh untuk ada pesanan begini. Begitu saya, "Mah, Ayu nggak punya duit untuk makan ya, Mah." Ya udah ambil. Akhirnya itu bisnis nggak karuan. Dan ini pas kemarin baru mau mulai, berarti bulan kemarin ya. Januari yang saya bilang Pak ini, ya terus aku akhirnya saya bilang, aduh kayaknya capek, baru mulai dibayar cuma separoh dan sekarang saya diblok. Gak apa-apa, itu ujiannya itu keren. Orang yang sudah ingat ya, orang yang sadis, orang yang sadar bisnis, ujiannya itu banyak banget. Ya, karena cuma 2. Ketika orang yang sudah sadis sadar bisnis, ujiannya cuma 2. Ketika diuji dia sabar, dia akan naik derajat. Ketika diuji dia menyalahkan keadaan, maka dia akan ya sudah akan biasa-biasa saja. Karena Saya bisnis kemarin itu adalah cerita deh masalah. Pak. Iya. Makanya mulai sekarang hal-hal kecil ini benar-benar diperhitungkan. Ya. Dan ini mohon maaf ya, ini baru cuma berapa puluh juta. Ada klien saya yang itu utangnya sudah 2 miliar, konsultasi, ya kan konsultasi ternyata benar apa dia itu ditipu sama bagian keuangannya sendiri.
Jadi pelanggan-pelanggannya itu apa? Diambilin dan bagian keuangannya itu bikin produk sendiri yang serupa dengan harga yang murah. Bayangin. Terus banyak tagihan-tagihan yang sudah sampai sebulan, 2 bulan, 1 tahun yang belum dibayar. Saya bilang keren banget. Hutangnya berapa? 2 miliar ya. Ya Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Ya kan, sekarang sudah tinggal puluhan juta. Ya, saya benahin pola mindsetnya, terus emang mulai tegas lagi pelan-pelan, tinggal puluhan juta. Walaupun ada beberapa yang dijual, saya bilang ngapain harus punya mobil kalau emang itu menyengsarakan. Saya bilang jual beberapa dan alhamdulillah sudah mulai berubah, ya kan? Itu yang harus kita lakukan. Kalau misalnya baru sedikit, aduh kayak gimana nggak bisa, harus kita rubah pola-polanya. Jadi gimana kita mau masih besar? Makanya kan dalam Al-Quran jelaskan begini, Allah itu maha adil, ngasih kebutuhan, ngasih rezeki itu sesuai dengan apa? Isi kantong hambanya gitu loh. Kalau isi kantong hambanya itu cuma 1 gelas, ya Allah ngasih cuman nggak 1 gelas penuh, paling juga setengah gelasnya. Nggak penuh-penuh juga, kalau penuh-penuh juga nanti luber. Artinya tergantung dari afirmasi dan kebutuhan hambanya, bukan keinginan hambanya. Itu di Al-Quran dijelaskan. Kalau saya ngasih rezeki ke dia, dia akan melampaui batas. Berarti kalau saya ngasih bisnis dia banyak, dia akan bingung. Makanya ada yang dikasih bisnis 3 cabang, 4 cabang, kebanggaan lama-lama turun juga, tuh kan? Dibilangnya apa? Akibatnya begitu. Jadi itu sudah menjadi hukum alam. Siapa yang dikasih rezeki banyak, maka berarti dia kebutuhannya banyak. Siapa yang dikasih rezeki sedikit, maka emang kebutuhannya adalah sedikit. Makanya jadikanlah kita ini adalah orang yang berkebutuhan banyak, luas, dan besar. Insya Allah nanti akan banyak rezeki yang masuk, akan luas rezeki kita, besar juga rezeki ini. Termasuk bisnis juga. Oke ya, ada lagi yang bertanya? Ya. Dan ini mohon maaf, materi ini memang materi yang bukan untuk di teori. Jadi kalau ayah bunda semuanya yang emang belum paham dan pengen diskusikan silakan. Tadi kayak Bunda Tri sudah ngasih sampling, saya sudah begini, untungnya berapa, seharusnya bagaimana. Tapi mohon maaf ketika ditanya dan sudah kasih jawaban itu dipraktekkan. Jangan cuman makasih ya coach. Enggak, saya butuh Siap, report. Saya butuh report. siap, Kenapa Coach. saya butuh report? Karena apa? Ketika sama aja gini ya, mohon maaf ya, ada yang begini, ada yang nanya, Coach aib nggak ya kalau saya konsultasi ke orang terus kayak gini? Saya bilang udah nggak usah ngomongin masalah aib atau enggaknya. Konsultasi, kalau emang itu aib, cukup 1 orang siapa yang dipercaya dan nggak boleh disampaikan ke orang lain lagi. Ketika sudah dapat jawabannya, praktekkan dan informasikan ada perubahan nggak. Ketika tanya ini tentang aibnya, ke orang ini tanya juga, itu yang namanya buka aib, ya kan? Ini yang terjadi. Akibatnya apa? Orang banyak curhat kemana-mana, tapi ketika dapat saran nggak dipraktekkan, ya kan? Sama nanya bisnis nih, sudah tanya, terus tidak dipraktekkan, habis itu ya begini-begini lagi nggak bisa. Itu nggak ada namanya follow up-nya, nggak ada to-do list-nya. Sama kayak belajar nih, mau percuma saja mau belajar, mau pagi, siang, sore, tapi dari pembelajar itu tidak ada yang praktekkan dan tidak ada namanya follow up dari pembenahan, ya tidak akan pernah ngefek. Jadi mendingan nggak usah belajar, mendingan tidur yang nyaman saja, santai, rebahan, duit datang sendiri, begitu aja. Ya, kenapa? Hasil dari pembelajaran ini adalah akan banyak kontraksi. Nah, coach gimana coach? Saya kan belum ada bisnis, nggak jadi masalah. Tularkan kepada anaknya, sampaikan kepada anaknya bahwa kita tuh harus tahu bagaimana bisa manajemen keuangan, gitu loh. Ya kan? Percuma rekening banyak nggak ada isinya kan? Jadi harus kalau bisa diisi semua rekeningnya itu, bisnisnya diisi juga, ya. Tapi kalau misalnya sudah, mohon maaf, uzur karena emang sudah banyak keperluan, kayak emang sudah banyak pekerjaan yang emang tidak bisa lagi untuk berbuat, maka berarti apa? Sudah Allah izinkan untuk kita itu untuk ada amalan lain yang untuk selain hanya berbisnis. Jadi don't worry, be happy. Pasti akan ada cara untuk yang lain juga. Tapi ketika kita masih punya peluang, masih punya cara, walaupun cuma nanya ide dan konsep, sampaikan ke orang lain, walaupun orang lain yang menjalankan, gitu. Dan saya jujur aja, saya lebih banyak memberikan konsep dan ide. Tapi alhamdulillah,
ketika konsep dan itu dijalankan, ya alhamdulillah atas izin Allah banyak yang berkembang. Ya, pekerjaan saya adalah memberikan arahan kepada pebisnis, ya kan, menginstruksikan. Saya tugasnya adalah memberikan rem. Kadang juga saya mendorong, kadang juga saya membiarkan, kadang juga saya sampai tegas untuk jangan sampai dilakukan. Itu jadi kerjaan saya yang selama ini. Jadi ada ininya. Ya, termasuk kayak begini nih, belajar begini adalah sebagai salah satu adalah untuk addition value dari saya sendiri. Apa yang saya dapatkan saya share bagikan. Ya. Jadi bukan karena nih HTM-nya berapa, no ya. Tapi lebih arahnya adalah saya lebih ingin mengedukasi. Kan saya bilang, prinsipnya adalah belajar berbagi, berbagi belajar. Ya kan, apa yang sudah dapatkan saya berikan. Ya kan. Nah, teman-teman apa yang sudah dapatkan, maka berikan lagi. Jadi silakan, ada yang mau bertanya lagi? Kalau emang tidak ada, kita tutup. Dan kalau emang mau bertanya, silakan. Coach, izin live duluan, monggo silakan. Ya, mudah-mudahan ayah bunda semuanya yang emang sudah punya bisnis, mudah-mudahan bisnisnya bisa naik 10 kali lipat. Ya, mudah-mudahan di tahun ini apa yang cita-citakan bisa terbeli, ya, bisa dimudahkan, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi orang yang punya kepribadian tangguh. Jadi orang yang punya kepribadian yang luas dan punya kepribadian yang prinsipnya besar, dan ketika punya bisnis punya tujuan yang besar untuk nilai manfaat untuk banyak orang. Jadi insya Allah ketika tujuan bisnisnya adalah untuk nilai banyak orang, maka tidak akan pernah capek ketika ada omongan dari manusia. Kenapa? Niat Anda adalah untuk mencari ridhonya Allah. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Izin pamit. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Coach. Terima kasih, Coach. Kita ilmunya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mentari terbenam, temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan ini, ku bertahan. Mentari